Lo naik bis emang? Lo serius bunda? Aku ketika ditanya sama teman-teman, iya, Bang Ardi, ya aku naik bis lah, ngapain naik pesawat gitu. Kan jauh juga itu dari Jawa Timur. Jauh lah. Dulu Aki Kores dulu kan netepnya di Bali bunda, tahu nggak? Kores dulu netepnya di Bali. Nah pas waktu itu Api ada acara di Madura kan Jawa Timur tuh. Wih, nggak mau naik pesawat dari Bali ke Surabaya, nggak mau. Pilih naik apa? Travel. Kores itu loh. Takut lah, sama kayak saya dia, takut mati juga dia. Pantesan kemarin ke Jawa Timur naik mobil sama si apa Julius ya. Ah iya betul. Kita tandain Bang Ardi ya. Kita jorokin ntar. Carrie, come on. Wah, kucing keluaran. Satu kucing saya. Kak K, barakallahu fikum Kak K, dikasih love, matur nuwun, terima kasih, jazakallahu khair. Ya, buat teman-teman Kristen silakan minta permintaan naik ke atas ya biar diskusi kita pada hari ini jalan ya teman-teman. Uni Rifa mau kajian Uni mungkin Uni? Uni monitor Uni. Mau kajian dulu ada yang mau disampaikan Uni? Buat yang dulu. Kalau mau kajian nanti saya sama Bang Iqbal mau turun dulu. Uni kajian. Rungkat tuh. Masya Allah. Saya tuh kalau naik nggak ada koin tuh nggak enak ya. Ah, ngapain bun nggak usah lah, kok nggak ada koin nggak enak. Ngapain bunda ngomong? Nggak gitu? usah bunda. Nggak usah. Aneh-aneh aja bunda bilang nih. Bunda bilang aneh-aneh aja. Jangan ngasih koin ke kita lah. Udahlah, paus aja lah. Nggak usah lah. Nggak usah lah bun, nggak penting itu. Ah, nggak usah lah. Itu yang TikTok Universe itu aja bun. Nggak, tapi serius bun. Jangan, tapi serius ini, enggak. Tapi serius enggak usah. 7 juta loh TikTok Universe itu. Itu gila beli itu tuh buat apa itu bun? Bunda, nggak ada niat kasih hadiah. Bulan ini bulan kelahiranku loh. Waduh. Dapat tahun kasih hadiah. Loh, Bunda Rahma ulang tahun. Iya, Agustus aku. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya astagfirullahaladzim. Kenapa Bang Ardi? Loh, Bunda Rahma lupa bahwasanya setiap Bunda Rahma ulang tahun artinya umur Bunda Rahma berkurang 1 tahun. Iya sih. Ya makanya saya ucapkan astagfirullahaladzim. Jangan diucapkan selamat. Loh, iya berkurang ya teman-teman. jatah kita Bunda Mila ketika kita ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, misal kita ditetapkan 100 tahun, ketika ulang tahun berarti tinggal 99 tahun, betul nggak? Betul kayak gitu. Enggak, tapi kalau mau ngasih hadiah boleh. Ardi bisa liatin di admin di API, bener nggak nih ulang tahunnya Agustus? Oh ya, nanti lihat di KTP-nya Bunda Rahma ya. Liatin dulu. Ngapain berdusta bun? Ya Allah. Ya, aku kan punya KTP-nya Bunda Rahma. Iya bener, liatin dulu. Kan belum ngomong tanggal berapa. Agustus bun, Agustus aku. Nggak, aku kasih tahu tanggalnya nanti Bunda. Jangan-jangan 17 Agustus. Bener ya Bun? 5 Agustus. Udah lewat. Iya, tapi kalau ya udah lewat, ya udah tahun depan aja lagi. Mana sih? Iya kan? baru ingat nyinggung-nyinggung kelahiran kan. Kan udah kemarin belakangan. Iya ya, makin berkurang umur ya. Siapa Bang Iqbal ngelihat lagunya si Zeus itu kita apologet kita yang masih muda. Ya, apa bun? Zeus. Final. Zeus siapa? Zeus siapa? Zeus siapa ya bun ya? Ntar dulu. Saya lihat dulu. Zeus. Milad yang berapa? Rahasia kawan. Intinya udah 70 tahun. 70 lebih lah. Masa Bunda Rahma 70 sudah? Itu. Serius Bunda Rahma 70 tahun? Bang Iqbal, Zeus Strada. Zeus Extrada, oh ya.
Kenapa Bun? Ada apa itu? Dia kan jago bikin-bikin apa lagu. Saya dibikinin lagu, saya kasih tahu aja poinnya ini, terus dia yang langsung cepet jadi lagi. Dia sekarang buat lagu gampang, bikin lirik pakai AI aja bisa. Bunda Mila mau aku bikinkan 5 menit jadi bentar nih lirik lagu. 1 menit bisa. Mau soal apa? Bukan, kalau lagu itu harus ada message. Jadi apa namanya tuh jangan cuma lagu-lagu nggak keruan-keruan kan? Ya, ada pesan-pesannya gitu loh. Bisa foto bareng sama saya, boleh Bang, boleh. Hah? Tapi jangan ini ya, karena wajahku ini wajah standar, wajah ibu-ibu. Oh enggak, teman-teman. Enggak, salah. Bunda Rahma tuh cantiknya luar biasa. Aku tahu sendiri. Mak. Awas lo, ntar orang kecewa lo Bang Ardi ini gimana sih? Loh, enggak. Aku pernah ketemu Bunda Rahma, serius. Bagaimana orang sudah tua, 70-an lebih. Mana Bun? Belum ada melayang tuh hadiahnya Bun. Nggak ada, koinnya habis. Apa kek? Oh, nggak jadi dikasih ya? Udahlah. Di Bang Zuma udah 1000. Aduh, Bunda Rahma nih. Ya udahlah. Ntar sama tamu dulu nih. Wilda Nakila, selamat siang Wilda. Wilda Nakila. Waduh. Bunda Rahma tuh lupa, kita nih belum sehari semalam ketemu, baru tadi pagi. Betul juga. Tadi pagi. Iya kan Bang Iqbal sama Uni Rifa, Bunda Rahma sama saya di Bang Zuma. Bang Ardi gimana? Persoalannya beda alam kita kan, bukan beda alam, beda waktu. Saya belum tidur nih, baru malam di sini, baru jam 11. Itu dia. Masa saya tidur dulu, nah besok saya kasih gitu loh, kayak gitu kan? Ya buru-buru tidur. Buru-buru tidur. Tidur 5 menit, bangun. Ya enggak lah. Udah tidur tuh. Udah tiba saatnya. Ya, ini udah Rifan. Silakan nih, mau kajian apa nih? Nggak nyimak kali. Ini kalau nggak ada oten kita turun aja. Oh, ada ya Uni Rifa. Kemiu. Oh iya lagi telepon. Iya. 1,3. Seperempatnya aja nggak ada Bang Iqbal. Jangan-jangan ini oten semua nih yang nonton. Apa itu Bun? Yang bantu follow cuma 200 orang, berarti 100 orang. Kan satu koin, satu follower itu kan 2 nilainya. Iya 2. Berarti 100. Yang lain tuh tidur atau oten. Ya Ikhwan Villa ya. Iya. Ya teman-teman yang ada di bawah jangan lupa di follow aku yang ada di atas, di follow Uni Rifa, Bang Ardiansa, Bunda Rahma dan Bunda Mila teman-teman ya. Jangan lupa di follow biar tidak ketinggalan pada saat kita live. Buat teman-teman mungkin yang pengen mengetahui bagaimana kehidupan di Amerika, belum ada duit mungkin berangkat ke sana gitu kan, nonton dulu Bunda Mila ya. Jadi di follow akun Bunda Mila teman-teman ya. Udah lama aku follow abang. Siap Bang Boim Ambon, Masya Allah. Tak mungkin satu akun di follow 10 kali. Betul juga Bang Joncai. Oten mualaf. Berarti yang nonton ini udah follow semua ini Bun. Memang followers yang lagi nonton ini, Masya Allah. Hebat Ikhwan Villa ini memang hebat. Mereka tuh banyak mendengarkan dari guru-guru bahwa follow, typing, berantem di bawah sama oten. Sama jariah semua. Iya. Kadang-kadang mereka lebih keras loh di bawah berantemnya. Agak noise Bun, apa tuh Bun? Oh, agak noise, aku mute. Oh iya. Mau masuk rumah. Judulnya apa ini Uni? Mau kajian apa Uni? Uni?
Gak monitor Uni Rifa. Judulnya apa? Halo? Judul. Apa dek? Judul apa? Mau kajian apa Uni Rifa? Kajian kisah Nabi, kisah-kisah Nabi atau apa ya, fitnah terhadap Nabi di Bible gitu. Atau apa yang paling ini? Nabi palsu aja lah. Kita bahas tentang para nabi-nabi nih yang jelek banget di Bible gitu, satu persatu. Termasuk nanti kisah-kisah Bible lah. Itu, siapin materi dulu ya, 5 menit. Dari judul ini karena nih, Oten punya nabi. Suara, pada mana kan semua suaranya? Ada bun, lagi persiapan nungguin Uni Rifa kajian. Oke, 3 menit lagi. Judulnya Tuhan Oten menyusu sama mamanya. Parah udah. Kira-kira sensasinya apa ya kalau Tuhan menyusu ya, sensasinya? Ya, Sama Maria pasti agak sama kayak manusia lah. Tapi Tuhan ini, Tuhan. Kan Tuhan kemanusiaan biasa aja. Kristen jangan naik bertemu dengan orang stres atau orang gila di atas. Dia yang stres itu. Oten punya nabi. Ayo naik Dinda, bahas ini naik. Kau tuh nggak punya nabi, kau itu nabi palsu aja kau punya. Hah? Punya nabi nggak kau? Nabi dihina, nabi difitnah, apa kau nih? Bukan nabimu, kau sembarangan lagi. Ada nabinya Oten tapi nggak diakui, namanya Nabi Agabus namanya. Ada-ada aja Kristen. Nabi Luga. Ya, Kristen punya nabi ya, Nabi Luga namanya ya. Akui aja lah, nggak usah malu gitu kan, santai aja, biasa aja itu. Memang kalau nabi itu ditolak dia, awal-awalnya ditolak dulu. Nanti belakangan baru nabi itu diterima dia, kayak Luga gitu kan. Anda nggak apa-apa ngolok-ngolok Luga dulu sementara waktu ini, nanti besok-besok gitu kan. Tuhannya Edis, nabinya Luga, bisa jadi itu. Ntar
Oke, Assalamualaikum. Suara Uni kedengeran? Waalaikumsalam, kedengaran nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita buka tema tentang Oten punya nabi atau tidak. Ini juga menjadi bahan pertanyaan ya harusnya. Tapi sebentar saya sebelum saya bangun narasi saya dulu, teman-teman, dialog di sini tuh saya terlalu relay. Ada dua YouTube saya yang saya relay, Rifa MOW dan Mesia X Unirifa. Teman-teman doakan Rifa MOW ini bisa menghasilkan banyak uang karena ada wacana uangnya akan diberikan kepada para apologet yang berkontribusi secara konsisten, secara berkala atau secara konsisten. Saya sudah niatkan itu teman-teman ya. Karena bagaimanapun juga ini adalah dakwah, tentu dari dakwah untuk dakwah kembali. Niatnya adalah hasil dari YouTube ini insya Allah itu bisa memberikan sumbangsih kepada saudara-saudara apologet, ya minimal bayar wifi atau mungkin bayar kuota, dan insya Allah akan ada orang-orang yang dipilih yang dianggap konsisten. Lagi-lagi bukan hanya sekedar kualitas konsisten, tapi juga adalah kontribusinya buat apologetik, dunia apologetik. Doakan itu menjadi wacana yang terrealisasi minimal itu bulan Januari teman-teman ya. Terrealisasinya. Dan saya sudah bicarakan ini dengan beberapa apologet ya, di antaranya Iqbal salah satunya orang yang sudah saya sampaikan hal itu. Baik teman-teman, insya Allah kita tetap berdiri kokoh. Mau penontonnya cuma 200, penontonnya cuma 20 orang, penontonnya 2 juta kah, 200 kah, kita tidak peduli dengan jumlah penonton. Yang kita pedulikan adalah materi yang kita sampaikan, itu mengedukasi publik. Dan yang perlu kita sampaikan adalah kita tidak memuliakan diri kita, tapi kita memuliakan Allah. Karena ketika kita memuliakan Allah, maka Allah yang akan memuliakan kita. Itu himbauan saya kepada para apologet. Tak pedulikan, jangan pedulikan. Walaupun yang menonton mungkin cuma 200, 5.000, 3.000, 20 orang, bukan itu goal kita berapologet. Tetapi tujuan apologetik ini adalah menjalankan perintah wajib untuk dakwah, perintah wajib beramar ma'ruf nahi mungkar. Mereka kaum kufar serius menghujat Allah, menghujat Rasulullah, menghujat agama kita. Kenapa kita tidak serius memuliakan Allah, memuliakan Nabi, dan memuliakan agama kita? Untuk itu tema kali ini adalah tema di mana tema kita adalah meluruskan tuduhan fitnah keji, memuliakan para al-anbiya yang dimuliakan oleh Allah. Siapa mereka para nabi? Mari kita ambil bukan dari sisi subjektif kita sebagai Islam. Mari kita tunjukkan kepada mereka bahwa sejatinya mereka itu mengaku punya nabi, tapi mereka menghujat para nabi itu dan bahkan merendahkan para nabi itu. Narasi ini saya bangun dari hasil belajar, bukan karena saya muslim, bukan karena tendensiusnya saya kepada agama Kristen. Tidak ada kaitannya dengan kebencian, karena saya tidak punya kebencian kepada agama Kristen. Saya paham sekali Kristen adalah agama yang diizinkan di Indonesia. Bahkan Allah sudah sebutkan istilah kafir sebagai orang yang niscaya keberadaannya itu ada. So, kenapa saya harus benci kepada apa yang sudah Allah izinkan ada? Tapi motivasi saya mengangkat tema ini bukan juga menyerang keyakinan Kristen. Karena kalau keyakinan Kristen adalah keyakinan yang kokoh berdiri seperti batu karang, tentu tidak akan bisa diserang. Masalahnya adalah apakah ini terasa sebagai serangan atau tidak? Bukan masalah saya. Masalah saya adalah berargumentasi. Tema kita adalah apakah Kristen punya nabi? Kristen ada 3 kata yang di sini kita bisa bedah ya. Kalau dalam ranah karya ilmiah, Iqbal sudah pernah mengalaminya bikin skripsi ya. Ada yang namanya itu kita harus menjelaskan secara etimologi judulnya. Kristen adalah kata yang dipakai oleh orang-orang yang mengklaim dirinya pengikut Kristus yang bernama Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach dalam bahasa Ibraninya, Yesus Kristus dalam bahasa Yunaninya, Isa Al-Masih dalam bahasa Arabnya, adalah tokoh peradaban yang diyakini keberadaannya ada secara teologi dan secara historis, yang konon katanya adalah orang yang menginfluence, mempengaruhi setidaknya peradaban. Itu tercantum dalam buku Michael H. Hart. Apakah nama ini yang mempengaruhi atau sikapnya yang mempengaruhi atau ajarannya? Itu bukan tema kali ini. Tema kali ini adalah apakah umat Kristen punya nabi? Nah,
Kenapa tema ini saya bawa? Ini sebagai bentuk counter, di mana selama ini umat Kristen selalu saja berkata, tidak ada nabi dari bangsa lain. Nabi itu hanya dari golongan Bani Israel. Nabi itu hanya dari Israel. Dan keselamatan hanya datang dari Bani Israel. Diksi-diksi seperti ini tuh diksi-diksi yang lucu bagi saya. Justru ini diksi-diksi di mana saya melihat secara filosofis saudara saya beragama Kristen itu sedang memandikan dirinya dengan lumpur. Ya, masalahnya kalau tidak ada nabi dari Israel dan nabi hanya untuk Israel, ya kalian siapa? Emang kalian Kristen di seluruh dunia ini adalah umat Bani Israel? Hei, bangun kawan, tidurmu terlalu miring. Ya, oke lah kita sepakati diksi itu ya. Tentu belau. Tidak, tidak ada keselamatan dari Israel. Nabi-nabi dari Israel aja untuk Israel. Terus masalahnya apa? Ya kalian nggak diterima bangsa Arab. Lah kau bangsa apa? Bani Edom. Maka sudilah kiranya tema ini menjadi bahan diskusi kita. Yang mau naik silakan diskusi, jawab apakah Kristen punya nabi, silakan jelaskan kepada kami selain Nabi Luga Tambunan ya. Maka pertanyaan serius dari Unirifa, kalau kriteria nabi itu datang dari Bani Israel dan keselamatan datang dari Bani Israel, apa kaitannya dengan Bani Arab? Apa kaitannya dengan Bani Minang? Apa kaitannya dengan rakyat Indonesia? Apa kaitannya dengan agama Islam? Apa kaitannya dengan kalian? Relevansinya saya minta secara reliable untuk disampaikan di sini.